Ayang nenek, adik nenek. Assalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam. wabarakatuh. Alhamdulillah. Wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Kepala kamu jam. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu ta'ala wa karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa tanzur nafsun ma qaddamat lighad wa taqullaha innallaha khabirun bima ta'malun. Sadaqallahu ta'ala. Bersama Ramadan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi. Alhamdulillah kita aturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pagi hari ini kita diberikan nikmat sehat, nikmat iman, nikmat Islam. Hingga kita bisa melaksanakan kegiatan subuh hari ini untuk tetap istiqomah mempelajari ayat Allah dan sunnah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam kita tidak lupa mengirimkan salawat dan salam dengan perjuangan dan kegigihannya, ketabahannya dan kesabarannya sehingga Islam berkembang sampai seperti penjuru dunia. Mudah-mudahan kita menjadi orang-orang yang dipilih oleh Allah menjadi manusia yang sederajat dengan hamba-hamba Allah yang saleh. Dan untuk selanjutnya silakan dibaca. Siapa yang baca nih? Pertama, Profesor Dr. Hakim baca. Habib. Yeay. Ini dosen I. Isi. UI. Enggak salah. Salah. Ya, Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Setiap orang muslim harus berpuasa semenjak fajar hingga tenggelamnya matahari dengan menjauhi semua yang membatalkan puasa. Setelah matahari terbenam, maka ia harus segera manusia senantiasa dalam keadaan baik selagi mereka segera berbuka. Muttafaqun alaih menyegerakan berbuka mengakhirkan sahur merupakan petunjuk Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabat. Beliau juga bersabda. Ya. Ini adalah pengantar dari Profesor Dr. Hakim, dosen Amalia. Ya. Setiap orang muslim harus berpuasa semenjak fajar hingga tenggelamnya matahari dengan menjauhi semua yang membatalkan puasa setelah matahari terbenam. Maka ia harus segera berbuka. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda tentang hal ini, manusia senantiasa dalam keadaan baik selagi mereka itu segera berbuka. Hadis riwayat Bukhari. Menyelenggarakan berbuka, mengakhirkan sahur merupakan petunjuk Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabat beliau juga bersabda. Kita lanjut. Tuh, ya. Telepon macam ni. Ya, aku. Oh ya. Sesungguhnya kami para nabi diperintahkan untuk menyegerakan berbuka dan mengakhirkan sahur kami serta aid kami dan berani dari Ammar bin Quraisy dan Ammar bin Maimun. Keduanya berkata, para sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah orang yang paling cepat berbuka dan paling lambat sahurnya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam biasa berbuka sebelum sholat
dengan minuman yang dingin dan segar. Jika tidak ada, maka beliau berbuka dengan beberapa buah kurma, maka beliau minum beberapa cukupair. Ya. Nah, dalam sebuah pada Rasulullah SAW, Inna ma'asiral anbiya'i amirna an ta'mal sitrata wa tu'akhir sahurina wa anna nadu'a aimana ala samaniyana bukit sholat. Sesungguhnya kami kami para nabi diperintahkan untuk menyegerakan berbuka dan mengakhirkan sahur, serta hadisnya hadis riwayat At-Tabari dari Ammar bin Arif dan Amr bin Maimun, keduanya berkata, para sahabat Rasulullah SAW adalah orang yang paling cepat berbuka dan paling lambat sahur. Rasulullah SAW biasa berbuka sebelum sholat dengan minum yang dingin dan segar. Dan jika tidak ada, maka beliau berbuka dengan beberapa buah kurma. Maka beliau minum beberapa teguk air. Hadis Abu Daud, At-Tirmidzi dan Al-Hakim. Menyegerakan berbuka, melakukan sahur hingga mendekati fajar hukumnya. Di sana tidak ada istilah waktu imsak. Ini di luar jam syariat. Tidak bisa diberikan tergantung dan bahkan bisa dikatakan sebagai reaksi yang berhubungan dengan sholat Islam. Nabi melarang puasa yang mengabulkan, yaitu setelah tanggal 29 Syawal. Kecuali kebetulan sebelumnya ada puasa lain seperti puasa hari Senin dan Kamis. Mengapa Nabi melarang agar tidak terjadi sesat atau memberikan dalam agama? Ya. Menyegerakan berbuka, mengakhirkan sahur hingga mendekati fajar, hukumnya sunnah dan tidak ada istilah waktu imsak. Istilah imsak tidak ada. Ya, imsak itu tidak ada. Ini ada di luar ketentuan syariat. Tidak bisa dijadikan pegangan dan bahkan bisa dikatakan sebagai tradisi yang berlebih-lebihan dan ditolak Islam. Jadi istilah imsak itu tidak ada, ya kan? Tradisi berlebih-lebihan dan ditolak oleh Islam. Nabi melarang puasa yang meragukan, yaitu setelah tanggal 29 Sya'ban, kecuali kebetulan sebelumnya ada puasa lain seperti puasa hari Senin dan Kamis. Mengapa Nabi melarang? Agar tidak terjadi sikap berlebih-lebihan di dalam agama. Lanjut. Sesungguhnya kami para nabi diperintahkan untuk menyegerakan ya. Lebaran ya, coba lain apa itu kan sahur kami Buat alat. lekas Serta Aid Sami At-Tabari. kembali
dari Amro bin Aris dan bin Maimun. Keduanya berkata, Muji sama Santi. Keduanya keduanya berkata kepada para sahabat, Rasulullah SAW adalah orang yang paling cepat berbuka dan paling cepat tahunnya. sahur. Sahur. Rasulullah SAW bisa berbuka sebelum sholat dengan minuman yang dingin dan segar. Jika tidak ada, maka beliau berbuka dengan beberapa buah kurma, maka beliau minum beberapa teguk air. Hadis riwayat Riwayat Daud Tirmizi Tirmidzi dan Al-Hakim. Ahmad. Menyegerakan berbuka mengakhiri sahur hingga mendekati Ya, fajar. Hukumnya sunat. Tidak di sana tidak ada istilah istilah waktu imsak. ini dibuat kebutuhan syariat, tidak bisa dijadikan penentuan pegangan. pegangan dan bahkan bisa dikatakan sebagai tradisi yang berlebihan dan ditolak Islam. Nabi melarang puasa yang Meragukan yang yaitu yaitu setelah setelah tanggal Nah, 29 Sya'ban, kecuali kebetulan sebelumnya ada puasa lain Senin dan Kamis. Senin dan Kamis. Mengapa Nabi melarang agar tidak terjadi sikap Ya. yang lebih-lebihan dalam agama? Ya, sesungguhnya kami para nabi diperintahkan untuk menyegerakan berbuka dan mengakhirkan sahur. Kami serta Aid Malam dan At-Tabari dari Amr bin Aris dan Amr bin Maimun, keduanya berkata, para sahabat Rasulullah SAW adalah orang yang paling cepat berbuka, segera berbuka, dan paling lambat sahur. Rasulullah SAW biasa berbuka sebelum sholat dan dengan minuman yang dingin dan segar, dan tidak ada, jika tidak ada, beliau berbuka dengan berupa buah kurma, beberapa buah kurma. Maka beliau minum beberapa teguk air. Hadis Abu Daud, At-Tirmizi dan Al-Hakim. Menyegerakan berbuka, mengakhirkan sahur sehingga mendekati fajar, hukumnya sunnah. Ya, dan tidak ada istilah waktu imsak. Nah, kalau kita minum imsak sudah imsak. Ini adalah luar ketentuan syariat dan tidak bisa dijadikan pegangan dan bukan bisa dikatakan sebagai tradisi yang berlebih-lebihan dan ditolak Islam. Nabi melarang berpuasa yang meragukan, yaitu setelah 29 Sya'ban, kecuali kebetulan sebelumnya ada puasa hari seperti puasa Senin dan Kamis. Mengapa Nabi melarang? Agar tidak terjadi sikap yang berlebihan di dalam agama Islam. Nah, aduh itu kecil banget itu ini ya. Beberapa hari yang ditentukan itu piala bulan Ramadan, bulan yang di dalamnya diturunkan apa sih ini diturunkan? Al-Quran sebagai petunjuk bagi manusia dan penjelasan-penjelasan mengenai petunjuk itu dan pembeda antara yang hak dan batil.
Karena itu, barang siapa di antara kamu hadir di negeri tempat tinggalnya di bulan itu, maka hendaklah ia berpuasa pada bulan itu. Dan barang siapa yang sakit atau dalam perjalanan, lalu ia berbuka, maka wajib baginya berpuasa sebanyak hari yang ditinggalkannya pada hari-hari yang lain. Allah menghendaki kemudahan bagimu dan tidak menghendaki kesukaran bagimu. Dan hendaklah kamu mencukupkan bilangnya, dan hendaknya kamu mengagungkan Allah dan petunjuknya yang dihendakkan kepadamu supaya kamu bersyukur. Kita harus melaksanakan puasa dan mendirikan sholat malam dengan baik, atau berdasarkan iman dan mengharap ridha Allah seperti dilakukan orang-orang mukmin yang solih. Jadi bukan sholat sekian rokaat yang didirikan tanpa ada khususan dan tumaninah. Sebab tumaninah termasuk rukun dalam Islam. Kita menginginkan agar setiap orang muslim hidup bersama kitab Allah dan rengkuan Al-Quran. Sementara Ramadan adalah bulan Al-Quran. Dengan cara membacanya menurut kesanggupannya. Setiap hurufnya yang dibaca dia mendapat 10 kebaikan. Ya, di dalam surat ya saya lihat Bisa mau baca? Bisa belum? penuh dengan tegang ya. Firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Al-Baqarah ayat 186. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sahrul Ramadan Tila fihil Qur'an hudan linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Faman syahida minkum sahrul falyasum wa man kana maridan aw ala safarin fa iddatu min ayamin ukhra. Yuridullahu bikumul yusra wa yuridullahu bikumul usra. Walitukmilul iddata walitukabbirullaha ala ma hadakum. Beberapa hari yang ditentukan ialah bulan Ramadan. Bulan yang di dalamnya turunnya Al-Quran sebagai petunjuk bagi manusia dan petunjuk bagi manusia dan petunjuk itu dapat membeda antara yang hak dengan yang batil. Ya, barang siapa di antara kamu hadir pada bulan itu, maka hendaklah dia berpuasa. Dan barang siapa yang sakit atau dalam perjalanan, hendaklah dia berbuka puasa. Nah, kita harus melaksanakan puasa, mendirikan sholat malam dengan baik dan berdasarkan iman dan mengharap ridha Allah seperti yang dilakukan oleh orang-orang mukmin yang soleh. Jadi bukan sholat sekian rakaat, ya bukan sholat yang sekian rakaat yang didirikan tanpa ada kekhusukan dan tumaninah. Jadi sholat itu bukan seperti ini, seperti Hanan salatnya Allahu Akbar, Allahu Akbar, tidak boleh. Jadi salat itu ya bukan rakaatnya yang dikejar, tetapi bagaimana bacaannya yang benar dan khusyuk dan tumaninahnya. Sebab tumaninah termasuk rukun di dalam salat. Nah, kita menginginkan agar setiap orang muslim hidup bersama kitab Allah. Nah, orang muslim itu adalah bersama kitab Allah, menjadi gaya hidup dan pedoman hidup, dan bagaimana perilaku kita dalam kehidupan sehari-hari adalah berdasarkan Al-Quran. Di dalam rengkuhan Al-Quran.
Sementara Ramadan, bulan Ramadan itu adalah bulannya Al-Quran. Jadi kalau kita membaca Al-Quran, benar-benar ini memang bulannya Al-Quran. Dengan cara membacanya menurut kesanggupannya. Setiap urut yang dibaca mendapatkan 10 kebaikan. Nah, Jika tidak bisa membaca, dia bisa mendengarkannya dari bacaan orang lain. Alangkah nikmatnya sholat tarawih dengan bacaan Al-Quran yang khusyuk. Tapi sholat di sini bukan sholat seperti yang dilakukan orang-orang di masjid, yang dilakukan ala kadarnya yang mereka lakukan, karena seakan ada cambukan di punggung. Maksud adalah sholat yang khusyuk dan tenang, sholat yang dimaksud untuk mendapatkan ampunan dan rahmat dari Allah serta pembebasan dari api neraka. Inilah bulan Ramadan, saudara-saudaraku, bulan yang anugerah kan Allah agar kita mensucikan diri, membersihkan diri dari keburukan dan dosa, membekali diri dengan kebaikan, menambah tabungan kita di sisi Allah. Ini manusia berusaha untuk memperbanyak tabungan di bank. Sebenarnya apapun tabungan mereka, tetap saja tidak akan bermanfaat sedikit pun di hari kiamat. Memang tidak ada salahnya jika manusia menambah tabungan asal dari mata pencahariannya yang halal dan tidak mikir untuk mengeluarkannya, apalagi jika hukumnya wajib. jika tidak bisa membaca, dia bisa mendengarkan. Kalau jika tidak bisa membaca Al-Quran, dia bisa mendengarkannya dari bacaan orang lain. Dengar baik ya. Alangkah nikmatnya sholat tarawih dengan membaca Al-Quran yang khusyuk. Kemana sholat yang khusyuk itu tidak terpengaruh oleh apapun dalam kehidupan kita sayang. Tapi sholat di sini bukanlah sholat seperti yang dilakukan orang-orang di masjid, yang dilakukan ala kadarnya, yang mereka lakukan karena seakan-akan ada cambukan di punggung gitu, tidak bisa seperti itu, ya kan? Maksudnya, jadi ini disindir orang masjid, berarti orang masjid itu buru-buru gitu. Nggak bisa kalau TV lokal aku dipegang. Nggak hafal Qurannya, nggak fasih bacaannya, tetapi jadi imam, kemudian seperti cambuk di punggung, mengejar rakaatnya sampai 23 rakaat. TV lokal. Maksudnya adalah sholat yang khusyuk Jadi kalau di sini nggak bisa yang lain. dan tenang sholatnya. Yang dimaksudkan adalah untuk mendapatkan ampunan dan rahmat dari Allah serta membebaskan dari api neraka. Jadi kita itu sholat itu ya khusyuk, Mau nonton video. tenang, Nggak bisa kalau TV ini. sholat TV. dan dimasukkan untuk mendapatkan ampunan dan rahmat dari Allah serta membebaskan dari Bisa ya kalau api neraka. Bisa harus diinstal dulu. sini. Mengintip. Inilah bulan Ramadan, saudara-saudaraku, bulan yang anugerah, yang anugerahkan Allah agar kita mensucikan diri, membersihkan diri dari keburukan dan dosa, membekali diri dengan kebaikan, menambah tabungan kita di sisi Allah. Nah, kini manusia berusaha untuk memperbanyak tabungan di bank. Seberapapun banyak tabungan mereka, tetap saja tidak akan bermanfaat sedikit pun di hari kiamat. Jadi tabungan di bank itu tidak berapa banyaknya tabungannya tidak akan bermanfaat. Memang
tidak ada salahnya jika kita manusia menambah tabungan asal dari mata pencarian yang halal dan tidak pikir untuk mengeluarkannya, apalagi jika hukumnya wajib. Anan, 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 hei, Anan, Nan, Anan. Baca Anan, baca. hei, baca. Baca belum? Dari sini dia belum baca. Lama amat boleh lembat. Ini baca. Ah, kau ini bagaimana ini? Hai, pelan-pelan. Tidur mulu. Profesor Dr. Hanan yang akan membaca dari Aulia. Ini Profesor. Tetapi yang paling penting adalah tabungan yang bermanfaat untuknya pada hari yang tidak ada masalah kecuali kebaikan dan keburukan. Maka berusahalah dari saudara-saudaraku sesama muslim untuk menambah hubungan kalian di sini Allah. Berniatlah untuk membuat bulan Ramadan ini bersemangat karena Allah. Buatlah bulan ini berpuasa dan mendirikan sholat malam serta buat kebaikan. Keluarlah harta dengan yang karena Allah. Keluarlah zakat mal dan berzakat pada orang yang berhak menerimanya. Lunasi hutangmu karena hutang yang belum dilunasi akan dipertanyakan di hari kiamat yang tidak bisa ditolong. Puasa, sholat haji dan umroh itu sekarang hidup pada satu masa yang oleh berbagai bencana dan segala penjuru. Berbagai bangsa setiap malam kita seperti makan di piring yang siap dilahap. Demikianlah bacaan dari Profesor Dr. Hanan, dosen Aulia yang terkemuka di Inggris. Ya. Tetapi yang paling penting adalah tabungan yang bermanfaat baginya pada hari yang tidak ada mata uang kecuali kebaikan dan keburukan. Maka berusahalah wahai saudara-saudaraku sesama muslim untuk menambah tabungan kalian di sisi Allah. Berniatlah untuk membuat bulan Ramadan ini semata-mata karena Allah. Buatlah bulan ini untuk berpuasa, mendirikan sholat malam, serta berbuat kebaikan. Keluarkanlah harta dengan niat karena Allah. Keluarkanlah zakat mal, berikanlah kepada yang berhak untuk menerimanya. Lunasi utangmu karena utang yang belum dilunasi akan dipertanyakan di hari kiamat, yang tidak bisa ditolong dengan puasa, sholat, haji, dan umroh. Kita sekarang hidup pada suatu masa yang dikepung oleh berbagai bencana dari segala penjuru. Berbagai bangsa siap melahap kita seperti makanan yang di piring yang siap dilahap. Demikian saja kajian 3 pagi hari ini, mudah-mudahan bermanfaat yang membaca dan yang mendengarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.